Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Etetek. Buat teman-teman yang masih belum subscribe channel Etetek, silahkan subscribe ya. Ngajak males. Oke, teman-teman, kali ini saya akan bicara tentang pentingnya volume dalam trading saham. Jadi ini khususnya buat trading. Investing juga sebenarnya boleh juga sih, mau tradingnya trading cepat atau trading swing, volume ini sangat penting sebenarnya. Jadi biar gampang, saya akan pakai file hasil screenshot saya ya. Pentingnya volume yang pertama. Jadi kalau teman-teman buka di RT bisnis kan ada tampilan seperti ini setelah teman-teman bikin watchlist ya. Nah, yang saya lingkari ini adalah volume transaksi yang terjadi pada saham tersebut, jumlahnya seberapa banyak. Kayak Adro ini ada 49 miliar, PTBA ada 1 miliar juta. Jadi Adro itu ada 49 juta lembar lot apa lembar saham ini ya. 49 juta lot, terus PTBA 19 juta, terus TSPC 25.000 lot, terus INDF ada 8 juta lot, seperti itulah. Ini adalah transaksi dalam satu hari. Apa pentingnya ini? Jadi kalau dalam perdagangan, kalau transaksinya meningkat, kalau suatu saham transaksinya meningkat, jumlah transaksinya meningkat, volume transaksinya meningkat, dan diiringi dengan peningkatan harga, kenaikan harga, itu berarti memang ada yang akumulasi dan dia mau harganya naik, ya kan? Jadi kalau volume transaksinya naik terus harganya naik, berarti sedang ada yang borong. Itu berarti salah satu ciri bullish. Kalau transaksinya naik harganya turun, berarti ada yang lagi lepas besar. Itu salah satu ciri bearish atau turun. Simpelnya seperti itu. Nah, kalau ada transaksi naik tinggi tapi ternyata volume transaksinya kecil, yaitu namanya anomali, keanehan. Dan pada saham itu teman-teman harus hati-hati. Naiknya enggak tinggi tapi transaksinya naiknya tinggi tapi transaksinya kecil. Di situ teman-teman harus hati-hati, karena itu namanya anomali. Atau saham turunnya tinggi jauh tapi transaksinya tidak besar, justru pada saham itu teman-teman bisa mengamati karena ada anomali di situ. Berarti sebetulnya ada yang sedang memainkan di situ. Ya, itu yang pertama. Teman-teman lihat dari volume transaksi hariannya. Pentingnya volume yang kedua yang saya lingkari itu. Jadi teman-teman kalau trading itu cari saham-saham yang volume bid sama lotnya itu kisaran 1000 lot ke atas. Jadi yang ada di bid sama over itu 1000 lot ke atas. Itu patokan paling simple untuk dijadikan patokan saham untuk trading teman-teman. Jadi cukup liquid. Kalau bahasanya itu namanya liquid, jadi cukup liquid buat teman-teman untuk trading. Jadi cari saham-saham yang bid atau overnya jumlah lotnya lebih 1000 lot lebih yang ditransaksikan ya, yang dipasang di bid sama over. Oke.
Itu kepentingan volume transaksi, volume pada perdagangan saham. Nah, kita masuk ke Yahoo Finance. Saya akan jelaskan pentingnya volume. Nah, ini grafik yang ada di Yahoo Finance, tapi saya sudah screenshot hasilnya seperti ini. Ini saya pakai contoh INDF ya. Saya pakai contoh INDF. Nah, ini saya lingkari di sini. Di sini yang saya lingkari adalah adanya volume pembelian bertumpuk yang terjadi dan sahamnya bergerak naik. Apa pentingnya yang ada di sini? Saat ada volume pembelian besar pada suatu harga, maka itu biasanya adalah harga rata-rata yang pasti akan dicapai kembali pada saat harganya akan turun. Jadi kita lihat. Nah, volume terbesar, volume pembelian bertumpuk yang terjadi pada saham INDF itu kisarannya di 6.300 ya kan? Di harga kisaran 6.300. Kalau saham di bawah turun lebih dari 6.300, maka tinggal tunggu waktu, nanti sahamnya juga akan bergerak di atas dari 6.300. Dan kalau sahamnya turun di bawah batas itu berarti potensi teman-teman untuk mulai ikut masuk membeli sahamnya. Karena nanti juga sahamnya akan bergerak naik. Tapi jangan langsung beli ya. Teman-teman jangan langsung beli sahamnya. Jadi teman-teman cek dulu indikator yang lainnya. Jadi pada saat saham turun, pada saat sebuah saham jatuh turun, padahal dia sudah melewati harga rata-rata pembelian sebelumnya yang lumayan tinggi, teman-teman harus belajar untuk cek indikator yang lain sebagai penentunya. Jadi kalau di sini di grafik yang ini saya pakai indikator ADX sama MACD, maka patokan pertama yang teman-teman harus gunakan adalah indikator MACD-nya. Apakah MACD-nya sudah mulai golden cross atau belum? Kalau sudah mulai golden cross, ADX-nya sudah mulai membentuk atau belum? Kalau sudah kedua-duanya dan volume harga sekarang itu masih lebih rendah daripada harga akumulasi dari bandar yang terjadi karena dari indikasi volume pembelian yang bertumpuk itu, kalau memang harganya sudah di bawah itu dan MACD sama ADX-nya sudah mendukung, sudah teman-teman tinggal masuk beli dan tinggal tunggu sahamnya bergerak naik. Sebenarnya cuma seperti itu. Jadi ini simpelnya cara untuk trading. Saya sudah, kalau teman-teman bilang Pak cari watchlist saham, saya sudah bikin video tentang cara untuk screening saham yang ada di video ini. Cara sederhana dapat saham swing ini teman-teman bisa pakai itu untuk dapat saham-saham watchlist teman-teman. Tinggal teman-teman hasilnya nanti teman-teman pilih mana saham yang liquid, mana yang enggak. Setelah ketemu saham yang liquid, tinggal teman-teman cek teknikalnya, ya kan? Cek teknikalnya dan teman-teman sudah bisa untuk dapat watchlist sendiri untuk trading teman-teman. Jadi tidak perlu mengandalkan watchlistnya orang pun teman-teman bisa trading. Atau tadi itu saya dapat info saham-saham mana sahamnya. Atau teman-teman kalau suka saham LQ45 mungkin bisa cermati saham-saham LQ45 yang PR-nya masih di bawah 10. Kayak di sini ada JPFA, terus INDF ini bagus, INKP.
terus ERA, BBTN, TKIM, PTBA, ini saham-saham yang bisa dicermati secara fundamental jos karena dia saham LQ45. Teman-teman tinggal cek teknikalnya saja. Kapan waktu terbaik teman-teman masuk? Kapan Pak waktu terbaik untuk masuk? Saat MACD hariannya sudah golden cross dan saat ADX-nya sudah membentuk arsiran biru. Itu waktu terbaik teman-teman untuk masuk mulai membeli sahamnya. Oke, ya wis, itu saja infonya. Silakan coba sendiri teman-teman ya. Kita jumpa lagi lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.